Oke teman-teman, akhirnya tugas UAS kita selesai juga ya. Untungnya kita bukan orang-orang yang sekedar buat tugas gitu ya. Sekadar. Semoga nilai IPK kita bagus dan maka dari itu kita harus selalu belajar. Oleh karena itu, Take video di sini agak ada resikonya ya. risiko. Guys, kayak aku sakit deh. Nanti anterin aku ke apotek ya. Apotek. Selamat datang di Lentera Bahasa. Podcast yang menghadirkan percakapan tentang bahasa dan juga sastra yang sebagai bagian dari pentingnya bahasa dan sastra di kehidupan kita sehari-hari di tengah perubahan zaman yang sering terjadi tanpa kita sadari. Bahasa memiliki peran yang sangat penting membentuk cara berpikir, belajar, dan berinteraksi. Dan di podcast kali ini, kita berbincang tentang bagaimana perjalanan ketertarikan yang dirasakan oleh narasumber kita di dunia kebahasaan, hingga upaya menjaga bahasa dan sastra daerah agar tetap hidup di tengah generasi muda yang terpengaruh oleh perubahan zaman. Telah hadir bersama kita Kak Rendra sebagai Duta Bahasa Provinsi Bali tahun 2024. Terima kasih Kak Rendra sudah hadir dan membersamai dari Lentera Bahasa ini. Dan juga Kak Rendra akan berbagi dari pengalaman, pandangan, dan cerita sebagai asisten pengajar di luar negeri. Perannya sebagai masyarakat berpengaruh, serta pandangannya dalam menumbuhkan kecintaan tentang bahasa di generasi muda. Saya Dean, mari kita nyalakan Lentera Bahasa dan mulai berbincang asik hari ini. Oke, tadi Dea sudah memperkenalkan Kak Rendra secara singkat, tapi sepertinya dari teman-teman Lentera Bahasa masih abu-abu nih, masih menimang-nimang siapakah narasumber yang datang ke Lentera Bahasa. Kak Rendra bisa memperkenalkan diri ke teman-teman Lentera Bahasa? Halo teman-teman Lentera Bahasa. Sebelumnya perkenalkan, aku Ibu Tua Aprika Rendra Putra. Aku biasanya disapa Rendra, mahasiswa semester 5 di program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Aku berasal dari Kintamani dan sekarang ya masih aktif semester 5. Oke, terima kasih. Sangat dengan track recordnya Kak Rendra yang saya ketahui ya, itu dari dia ketahui juga sebagai winner Duta Bahasa Provinsi Bali tahun 2024 kemarin. Bisa diceritakan ketertarikan awal Kak Rendra menyukai bahasa Indonesia nih pastinya? Oke, kalau berbicara mengenai ketertarikan sebenarnya sudah dari kecil sih tertarik tentang bahasa, tapi spesifiknya itu tertarik ketika masuk di ranah pendidikan ya. Maksudnya itu mulai dari perkuliahan. Dari sana tertarik tentang bahasa karena tidak dapat dipungkiri sebagai tenaga pendidik memang bahasa itu memang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, berkomunikasi, berbicara dengan siswa ataupun berbicara dengan rekan sebaya. Jadi itu. Berarti Ketertarikan. bukan dari misalnya Kak dari SD aku harus jadi guru bahasa Indonesia gitu atau gimana? Enggak. Karena kebetulan kakak sendiri, aku sendiri itu memang suka berbicara, jadi ya memang nggak jauh dengan bahasa. Sesuai passionnya. Iya, sesuai passion, benar. Oke. Dengan bahasa dan juga bahasa Indonesia apalagi ya masih dianggap remeh, sedangkan Dean dan juga teman-teman tim Dean di sini tuh masih sering ditanya, ngapain jadi bahasa Indonesia, pengajar bahasa Indonesia, masuk jurusan bahasa Indonesia? Kan toh juga kita selalu berbincang dengan bahasa Indonesia pastinya. Menurut Kak Rendra nih sebagai akademisi nantinya, apakah sudut pandang itu bisa diubah, Kak? Tentang bahasa ya, ya tentunya pasti. Kenapa? Karena kita tahu bahwa bahasa itu bukan hanya sekadar alat komunikasi, itu yang pertama. Ya, tidak dapat dipungkiri bahasa itu adalah identitas bangsa. Jadi itu yang bisa mengubah bagaimana cara pandang kita terhadap bahasa, bagaimana cara kita memaknai bahasa adalah dengan cara ya kita sadar kalau bahasa ini adalah identitas bangsa kita. Betul sekali. Jadi teman-teman yang memasuki ataupun masih menimang masuk jurusan bahasa itu tidak salah teman-teman ya, karena Kak Rendra sendiri yang pastinya kita sudah bilang tadi sebagai Duta Bahasa Provinsi Bali tahun 2024 dengan track record yang
wow, bukan sedikit ini, bahkan jadi dia nggak bisa ngitung nih prestasi ataupun apapun yang sudah dilakukan oleh Kak Rendra. Selain bahasa Indonesia, sebagai yang Dian cari-cari di internet kemarin itu kan ada Trigatra Bangun Bahasa. Iya. Apakah kakak sebagai duta bahasa dari Provinsi Bali hanya mengagungkan bahasa Indonesia saja ataupun masih menjadikan bahasa daerah ataupun bahasa asing juga sebagai selipan-selipan dari duta bahasa tersebut? Kalau kita di Duta Bahasa, terutama di Balai Bahasa itu mengenal slogan Trigatra Bangun Bahasa. Ya tentunya pertama kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena seperti yang tadi kakak sampaikan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan dan juga identitas bangsa. Nah, selain bahasa persatuan itu ada namanya bahasa daerah. Bahasa daerah yang memang patut kita lestarikan. Kenapa? Karena bahasa daerah itu adalah bahasa ibu yang memang dekat dengan kita dan merupakan warisan budaya kita. Dan yang terakhir, itu kita memang harus menguasai bahasa asing. Kenapa bahasa asing? Karena dengan adanya bahasa asing, itu kita bisa membuka peluang untuk bersaing di tingkat global. Apalagi kita ini di Bali, pariwisata itu maju. Kalau kita tidak menguasai bahasa asing, bagaimana cara kita untuk memanfaatkan benefit ataupun keunggulan dari pariwisata itu? Sehingga ketiga komponen bahasa ini memang harus saling berhubungan dan juga harus saling dimiliki oleh generasi muda. Mulai dari mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing. Dan itu semua ada di Trigatra Bangun Bahasa. Oke, pelajaran baru ya teman-teman. Kita tidak hanya mempelajari bahasa yang sering kita ucapkan nih, seperti bahasa Indonesia ataupun bahasa-bahasa daerah yang sering kita ucapkan lagi di kalangan-kalangan terpencil kita seperti dari rumah ataupun dari masyarakat kita saya. Ternyata Trigatra Bangun Bahasa yang sewajibnya kita mampu juga berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, bahasa daerah sebagai bahasa ibu kita, dan juga berbahasa asing ini sebagai penopang ya maksudnya Kak ya? Iya, benar. Oke, dari Kak sendiri sebagai seorang akademisi pastinya tidak hanya melakukan bahasa Indonesia. Menurut Kak, cara ampuh untuk mempertahankan bahasa ibu kita mungkin tidak hanya dari bahasa Bali, tapi juga bahasa dari daerah-daerah teman-teman Lentera pastinya. Oke, bagaimana cara mempertahankan bahasa ibu ya di tengah era digital saat Ya ini? pastinya. Ya tentunya kita, yang pertama yang tidak dapat dipungkiri adalah memiliki kesadaran terlebih dahulu. Kesadaran bahwa bahasa ibu ini adalah memang bahasa yang harus dilestarikan, karena kalau bahasa daerah atau bahasa ibu ini hilang, otomatis identitas atau diri kita itu juga akan hilang selain kita memiliki bahasa Indonesia. Nah yang kedua, di era sekarang seringkali generasi muda itu sangat minim dalam belajar bahasa daerah. Kenapa? Karena pertama, dirasa sulit. Kedua, waduh ngapain sih belajar bahasa daerah, lebih baik belajar bahasa slang ya, Asing, bahasa asing dan sebagainya, seperti itu. Dengan cara apa? Untuk generasi muda biar lebih mudah memahami bahasa, terutama dalam bahasa daerah, adalah membuat bahasa daerah itu kekinian. Bukan bahasanya yang kita buat kekinian, tapi bagaimana cara kita mengajar bahasa daerah terhadap generasi muda itu dengan cara kekinian. Misalkan nih, seperti ini, seperti kegiatan podcast. Nah, itu kan salah satu bagaimana cara kita menyampaikan bahwa oh ini loh bahasa daerah kita. Dengan ya mungkin teman-teman juga tahu, misalkan seperti fitur-fitur Instagram dan sebagainya, kan media-media interaktif seperti itu. Dengan cara itu, kita buat bahasa daerah itu kekinian, tapi bukan terhadap bahasanya, tetapi bagaimana cara kita menyampaikan bahasa daerah itu ke generasi muda. Oke. Next episode mungkin kita akan memperdalam bahasa daerah ya teman-teman. Tapi sebagai yang pastinya sudah mampu menjelaskan sebaik ini, tidak hanya 1 hari 2 hari pastinya Kak Rendra belajar ya. Apakah ada cara efektif ataupun mungkin cara Kak untuk mempelajari bahasa mendalam? Karena kan ada yang namanya kutipan bahasa daerah juga banyak dan juga beragam. Namun masyarakat Indonesia kurang literasi. Mungkin Kak bisa memberikan seperti pengalaman dan pengetahuan Kak dari literasi-literasi yang pernah Kak baca sebelumnya. Bagaimana caranya untuk meningkatkan literasi dari teman-teman? Oke. Meningkatkan literasi ya tentunya pertama kita memang harus punya keinginan. Dengan cara apa? Itu dengan cari dulu ke dalam diri kita. Maksudnya seperti ini. Ketika kita mempelajari bahasa, itu kita tidak hanya
berbicara tentang membaca. Bukan hanya berbicara tentang buku saja. Tetapi bahasa itu luas sekali. Bukan hanya tentang buku, belajar tentang buku. Buku itu hanya fondasi lebih tepatnya. Tetapi cara kita mempelajari bahasa, selain dari keinginan dan juga kesukaan kita adalah dengan cara diskusi. Kalau memang teman-teman tipe orang yang memang suka belajar diskusi. Tipe orang yang memang suka visual. Ya. Nah, jadinya kalau sudah tahu menganalisis dari di dalam diri kita, oh ternyata aku ini suka belajar lewat bicara ya. Artinya ya udah belajar bahasa itu fleksibel. Tidak harus membaca di buku, harus membaca buku elektronik, tidak ada seperti itu. Tetapi diskusi pun juga bisa. Selain juga Sebagai diskusi, media pembelajaran. media pembelajaran, diskusi juga dalam berbahasa juga bisa. Setelah itu melihat visual-visual yang interaktif itu juga belajar dalam bahasa. Bahasa, cara belajar bahasa itu fleksibel sekali, itu tidak kaku harus membaca buku. Buku itu hanya fondasi, tetapi bagaimana cara kita mengembangkan fondasi itu. Seperti itu. Oke, inilah masukan terbaru teman-teman, bahwa membaca itu tidak selalu kita harus memiliki buku-buku setebal ini ataupun bahkan KBBI yang tebalnya luar biasa itu. Tapi bagaimana cara kita untuk mengubah sudut pandang bahwa fleksibel aja ini kita belajar bahasa Indonesia ataupun bahasa-bahasa lainnya. Ada yang kalau nggak salah itu kita harus jika bisa kita langsung ke ranah bahasa itu sendiri. Misalnya memasuki daerah apa untuk pelajari sebuah bahasa. Benar. Belajar bahasa itu bukan teori saja, tetapi bagaimana kita mempraktikannya. Karena bahasa itu tidak bisa hanya dibaca dan dihafal, tetapi dibaca, dihafal, dan juga disampaikan. Oke, benar bahasa. sekali. Dan juga dari prestasi Kak Rendra sendiri itu yang tadi sempat Dean singgung tuh bukan yang bisa dihitung jari teman-teman. Sebenarnya jari dari tim-tim yang di belakang sini juga nggak cukup nih untuk semuanya. Dari prestasi, pengalaman profesional, organisasi kepanitiaan, bahkan dapat sudah menerbitkan karya tulis yang wow. Udah speechless dulu nih. Dan prestasi terbaru dari Kak Rendra sendiri sebagai student internship at Pasco Valley Primary School, Melbourne, 2025. Yeah. Bisa diceritakan agenda Kak Rendra sendiri dan juga tim mungkin di kemarin sebagai asisten pengajar ya? Iya, benar. Ya, tentunya di Melbourne ya. Di Melbourne itu kebetulan kakak sendiri itu diminta menjadi asisten guru, dan di sana memang yang pertama kegiatannya adalah mengamati dan juga mengobservasi bagaimana metode, bagaimana pendekatan, dan bagaimana sistem pengajaran yang ada di Australia itu nantinya bisa diadopsi terutamanya di Indonesia. Nah, seperti itu. Yang kedua, selain juga mengamati, kita juga istilahnya sempat berbagi tentang terutama ini tentang budaya, dan juga beberapa kali teman-teman di sana, guru-guru di sana dan juga anak-anak di sana itu memang suka sekali ketika kakak dan juga teman kakak itu berbicara bahasa Indonesia. Wow. Jadi ada ketertarikan. Bahkan ada salah satu siswa itu benar-benar tahu tentang bahasa Indonesia. Bahkan dia bilang terima kasih. Dengan fasih. Dengan fasih. Wah. Karena mereka tertarik ternyata. Itu. Wah, ternyata dunia itu tidak sempit ya guys ya. Walaupun di negeri kita ini jarang ada yang mau untuk mengembangkan bahasa, menginternasionalkan bahasa kita ke negeri seberang kita. Ternyata tanpa kita sadari juga dari sana sudah yang memang tertarik ini, kita harus belajar bahasa selain bahasa yang kita bisa ataupun bahasa yang memang negara kita miliki. Dan dari tadi sebenarnya Dian sendiri sok-sok gramal gitu mau ngomongin pakai bahasa Inggris sepanjang itu, tapi takutnya nih nanti pas udah di post di YouTube nih ada polisi gramal nanti sok bahasa Inggris kamu nanti takutnya. Kan itu tidak jarang terjadi ya di media sosial, apalagi saat kita ingin mempelajari suatu bahasa walaupun masih menggunakan translate ataupun masih setidaknya mencari di kamus ataupun bagaimanapun itu agar tidak salah lah pastinya. Menurut Kak, apakah itu hal yang salah ataupun hal yang wajar sebagai kita untuk mempelajari suatu bahasa baru yang tidak kita ketahui sebelumnya? Sebenarnya kalau menggunakan Google Translate itu hal yang sangat biasa sekali.
sekali lagi dalam berbahasa itu jangan takut salah. Karena dari salah itu biasanya kita mampu mengevaluasi tentang bahasa. Seperti tadi yang kakak sampaikan, kalau bahasa itu hanya sekadar dibaca dan dihafal, itu tidak akan ada artinya. Tetapi bahasa ketika itu dibaca, dihafal, dan disampaikan secara langsung, itu perihal salah, benar, sesuai atau tidaknya, itu tidak apa. Itu kita jadikan evaluasi, kita jadikan pembelajaran tentang berbicara dalam bahasa. Terutama ini bahasa-bahasa baru, apalagi bahasa-bahasa asing. Ada policy grammar Iya, istilahnya pasti. sekarang ya. Itu sebenarnya tidak apa. Justru hal-hal seperti itu yang harus kita jadikan aspek dalam pembelajaran. Maksudnya seperti ini, kita semua itu berhak dan mempunyai hak untuk menjadi polisi grammar. Bukan hanya polisi grammar tetapi polisi bahasa Indonesia kita. Tetapi cara penyampaiannya yang harus benar. Misalkan kalau sekedar atau sekadar. Sekadar kan ya. Tapi ketika ketemu dengan orang lain, ketika orang itu mengucapkan sekedar, masa kita bilang, "Oi, sekadar yang benar." Nah, itu kan ada konteks yang salah ya. Coba kalau misalnya kita berikan saran, sekedar itu memang bahasa yang diketahui oleh semua orang. Tetapi bahasa yang benar sesuai dengan KBBI itu sekadar loh. Oke, cara penyampaiannya yang harus kita dan ubah kita ya. juga berhak menjadi polisi. Karena apa? Karena bahasa itu adalah tanggung jawab kita semua. Kenapa jadi tanggung jawab kita semua? Karena bahasa itu adalah identitas bangsa. Lagi-lagi kembali ke identitas bangsa. Ini terutama konteksnya adalah bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa asing, ya tidak apa juga. Misalkan kalau kita dikritik tentang bahasa asing, grammar kita salah oleh orang-orang di luar negeri. Ini sering kali kakak jumpai ketika ada di Australia. Tetapi mereka itu menyampaikan dengan bahasa yang lugas dan juga benar-benar bukan kesannya mengajari tapi memberikan saran. Itu terasa banget. Bukan yang menjatuhkan langsung. Iya, bukan menjatuhkan. Oke. Berarti untuk teman-teman Lentera yang sekiranya memiliki pengetahuan lebih dari bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa daerah, ataupun bahasa Inggris, yang menemukan kesalahan dalam pengucapan ataupun mengetik misalnya, kita boleh sebenarnya untuk mengkoreksi ataupun membenarkan, memberikan pengetahuan kita terhadap orang lain, tapi mungkin caranya ya Kak ya, untuk menyampaikan dengan agar enak di hati dan juga untuk pembagian dari materi itu tidak yang langsung membuat emosi jadinya, malah jadi bentrok jadi nanti di media sosial ya. Oke, dari Kak Rendra sendiri sebagai figur publik kebahasaan khususnya, sebagai duta bahasa tingkat provinsi, Kak Rendra pernah merasa insecure ataupun kurang dengan teman-teman yang dari duta bahasa provinsi ataupun duta bahasa nasional yang pernah kakak ikuti? Kalau merasa tidak percaya diri ya tentunya pernah sekali. Karena saat pemilihan duta bahasa nasional, kebetulan itu baru semester 3. Baru awal. Itu hitungannya mungkin semester 2 ya. Kurang lebih lah ya. Genap mau naik ya. Dan di sana duta bahasa dari provinsi yang lain itu orang-orang yang luar biasa. Ada mahasiswa berprestasi ITB, mahasiswa berprestasi Undip, Pajajaran, atau mahasiswa berprestasi UI. Dan itu semester-semester yang udah semester 7 lah, semester 5 lah. Waduh, ini asli insecure atau tidak percaya diri itu benar-benar tingkat banget. Tapi seperti itu, bahasa itu tidak diukur dari di mana kita sekolah, di mana kita tinggal, di mana kita berada, tapi bahasa itu memang bisa dipelajari oleh semua kalangan. Bukan berarti orang yang kuliah di sini universitas A, B, C dan D pasti mempunyai kemampuan berbahasa. Belum tentu. Karena bahasa itu luas dan bahasa itu fleksibel, siapapun juga berhak untuk belajar tentang bahasa, siapapun juga berhak untuk mempunyai kemampuan berbahasa. Seperti itu. Oke. Walaupun tadi agak ada kurang percaya diri, tapi sepertinya Kak Rendra sudah menjadi mahasiswa berprestasi dari Undiksa ya pasti teman-teman Lentera, dengan ini udah nggak bisa lagi dibilang, kayak dia tadi deg-degan takutnya ini kayak sama jurnal berjalan KBBI ini sebelah saya ini, ataupun seperti benar-benar modul-modul yang tersusun sebagai manusia teman-teman. Dan menurut Kak Rendra sendiri selama mengikuti sebagai duta bahasa,
seberapa penting peran sebagai komunitas-komunitas yang menyuarakan bahasa dan sastra untuk serta meningkatkan kualitas bahasa dan sastra, atau hanya seperti yang sekarang trending akhir-akhir ini tuh seperti katanya sih main duta-dutaan ya. Itu yang agak membuat dia berpikir apakah hanya sekadar mencari samir saja atau ada yang harus kakak dan juga teman-teman laksanakan. Ya. Peran dari komunitas dalam meningkatkan bahasa, melestarikan bahasa itu benar-benar sangat-sangat penting. Sekali lagi itu memang sangat penting. Mengapa? Karena dengan adanya komunitas itu saja sudah membuktikan bahwa generasi, kalau komunitas kan memang identiknya dengan generasi muda ya, itu memang sudah ada kecintaan, kepedulian akan bahasa. Itu saja sudah menandakan hal seperti itu. Okay. Nah, sehingga dari adanya komunitas ini, itu nantinya bisa memengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama generasi-generasi muda. Mengapa? Karena dengan adanya komunitas, komunitas ini adalah kumpulan orang-orang generasi muda, kumpulan orang anak-anak muda. Anak-anak muda itu memang kental akan ide-ide yang kreatifnya. Ya, pasti. Sehingga apa? Sehingga lebih mudah dia memengaruhi yang sebaya. Iya, yang sebaya. Itu adalah peran komunitas. Bukan dari seberapa besar komunitas, bukan dari seberapa banyak komunitas, tapi seperti tagline dari Kementerian Dikti-Saintek ya, seberapa berdampak komunitas itu. Ya, jadi Misalkan kayak tadi yang dia sampaikan, oh ada Vejan, bukan hanya sekadar samir atau lain sebagainya. Iya, samir itu adalah penghargaan ketika kita mendapatkan juara ataupun lain sebagainya. Tetapi itu bukan dijadikan sebagai apakah kita sudah pernah berdampak atau tidak. Belum tentu orang yang tidak mempunyai samir itu tidak berdampak. Ya, pasti. Justru bisa di luar dari dunia pageant itu justru yang berdampak. Itu harus hati-hati. Pageant itu memang role model. Pageant, duta itu memang apa ya? Memang role model katanya role model dan juga berdampak dan sebagainya. Tetapi kita lihat dulu aksi nyatanya seperti apa. Kalau memang mereka berdampak ya, artinya memang mereka sudah sesuai. Mereka memang seorang duta, memang seorang pageant. Bisa mengaplikasikan ya dari apapun yang materi-materi yang mereka dapatkan dari pageant-pageant itu ya. Apalagi sebagai seorang duta bahasa. Nah, kita kembali sebagai seorang duta bahasa. Duta bahasa itu akan selamanya dikenal sebagai seorang duta bahasa. Meskipun secara formal, secara profesional, mereka sudah lengser atau lain sebagainya, tapi tidak. Ketika sudah mendapatkan tagline, ya, mendapatkan apresiasi berupa duta bahasa, itu akan selamanya. Tetapi harus digarisbawahi dulu, seorang duta bahasa itu tidak selamanya menggunakan bahasa yang baku, sesuai dengan KBBI. Makanya ada istilah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang diterima di kalangan. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI. Bisa dicatat ya teman-teman Antera bahwa ini adalah materi terbaru kita. Pastinya tidak langsung disampaikan oleh guru ataupun dari pengajar-pengajar secara langsung bahwa bahasa Indonesia yang baik seperti ini, bahasa Indonesia yang benar seperti ini, tapi ada maksud lainnya yang harusnya dijelaskan. Dari Kak Rendra sendiri, sebagai sudut pandang dari sudut pandang Kak Rendra ini, apakah ada pesan sederhana nih sebagai penutup dari teman-teman yang bermakna tapi untuk generasi muda di Indonesia khususnya yang menganggap bahasa dan sastra itu suatu hal yang masih perlu dipertimbangkan ataupun ya bisa dikesampingkan lah pastinya. Silakan Kak Rendra. Tentunya kita harus sadar dalam berbahasa. Maksudnya sadar dalam berbahasa artinya kita harus sadar bahwa bahasa itu adalah cerminan diri, cerminan bangsa, dan memang merupakan warisan dari bangsa kita itu sendiri. Dari bahasa kita mampu berkomunikasi, dari bahasa kita mampu menjalin interaksi, dari bahasa kita mampu mendapatkan pengalaman yang lebih. Sehingga bahasa itu bukan hanya sekadar
identitas, bukan hanya sekadar identitas, tetapi bahasa adalah cerminan dari bangsa itu. Ketika generasi muda itu tidak menghargai bahasa, artinya juga mereka tidak menghargai para pahlawan dan juga tentunya tidak menghargai bangsanya itu sendiri. Jadi bagi generasi muda, lakukan langkah yang kecil tetapi bermakna, sederhana tapi bermakna. Yang terpenting adalah dampaknya dalam berbahasa. Artinya, jadilah generasi muda yang memang paham akan berbahasa, tidak membedakan bahasa, entah bahasa Indonesia, bahasa daerah ataupun bahasa asing, tetapi tetap menjunjung tinggi Trigatara Bangun Bahasa. Seperti itu. Terima kasih Kak Rendra. Yang awalnya pemikiran dari Dean tuh masih segini nih tentang bahasa. Sekarang ketemu Kak Rendra segini. Waduh. Kayak belum ya? Jangan sampai lebih dari frame itu segitu. Nanti tukang editor mundurin dikit ya dari kakak editornya. Nah itu dia bincang-bincang bersama Kak Rendra yang pastinya penuh dengan pengalaman dan juga penuh dengan materi-materi yang tidak kita dapatkan dari hal-hal yang ada di lingkungan-lingkungan sekitar. Dan pastinya sebagai masyarakat berpengaruh, Kak Rendra sendiri sangat mempengaruhi dari teman-teman Lentera saat ini. Dan pesan yang dapat kita ambil adalah penggunaan bahasa yang baik dan benar itu tidak hanya dari kita sendiri, namun juga bagaimana kita dapat berdampak dengan masyarakat dan juga khalayak luas. Itu dari saya. Dan terima kasih Kak Rendra sudah berkenan menjadi narasumber kita yang sangat amat dengan kesibukan yang tidak terhitung kesibukannya ya. Kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Dan pastinya pengetahuan dan pengalamannya yang bisa membagi dan memberikan sedikitnya menggerakkan hati dari generasi muda dan juga teman-teman Lentera Bahasa yang menonton video ini. Dan yang di akhir adalah bahasa tidak akan padam bagaikan lentera abadi. Sampai jumpa di Lentera Bahasa episode berikutnya. Terima kasih. Ya, Sobat Lentera. Kemudian hari membawa hasil yang lebih baik lagi. Dan sebelum kita memulai